1, 2, 3, 4, 5. 5, Bun. PDH, Wearpack, baju muslim. Iya, 5. Pokoknya 5 unit deh. Apa lagi? PDH, Wearpack jurusan, olahraga, batik, baju muslim. Oh iya. Serta atributnya itu evolet, dasi, badge sekolah, dasi sama topi. Kemarin sih ada beberapa penambahan dari teman-teman kaprok yang mengusulkan kalau bisa ditambahkan itu jurusan katanya. Apa namanya? Badge jurusan. Kemudian tadi untuk fee itu sistemnya bagaimana, Bu? Fee-nya masih sama seperti tahun kemarin, Bun. Jadi mengelola dana 150.000 dan 50.000-nya itu untuk biaya produksi rekan-rekan PPDB seperti pembuatan banner, pembuatan pembuatan brosur, pembuatan map atau amplop map sama formulir. Nominalnya untuk referensi masih 50.000 ya? Untuk siswa. Untuk siswa 50.000. Iya. Untuk siswa 50.000. Kalau untuk di luar siswa? Di luar siswa orang luar ya. Kemarin sih yang tercantum di proposal itu 100.000, Bun. 100.000? Enggak Iya, kebesaran. 100.000. Apa? Tahun kemarin. Ya. 75.000 bukan? 75.000. Tahun kemarin sih 100.000, Bun. Bahkan yang kemarin mah bahkan yang kemarin mah 100. Ya, Paden 100.000 yang mana ya? Mana Pak Deden? 100.000 berarti untuk yang itu ya, untuk yang luar tuh kategorinya termasuk guru juga ya? Misalnya guru yang bawa gitu. Internal dan eksternal. Mau guru dari luar, mau guru dari kita 100.000. Nah, sekarang kemarin kan udah ada yang daftar tuh ya. Untuk formulirnya bagaimana, Pak Toto? Untuk formulir mah sudah ready, Bun. Tinggal siap print maupun tinggal siap cetak. Cuma kan kemarin yang menjadi kendala kita produksinya itu melalui Bu Haji yang sudah direferensikan ke Pak Kartomi atau kita produksi sendiri di luar Pak Kartomi gitu. Nah, tinggal kita berdiskusi di sini kita mau produksinya itu mau lewat jalur referensi Bu Haji atau seperti apa. Kemarin pun tadi saya sudah nanya tuh mengenai biaya produksi di Pak Kartomi tuh, Bun. Saya langsung chat ke Pak Kartomi untuk per piece-nya itu dikenakan 5.000 untuk map berbahan art karton, terus full color. Ukuran berapa tuh? Ukurannya nggak nanya tadi. Jadi bilangnya begitu. Buku tabungan. Buku tabungan jangan atuh. Tapi dikasih contoh ya tadi sama saya Pak Afif. Nah, terus kita gimana nih? Maunya gimana? Nah, makanya dari teman-teman gimana enaknya biar sama-sama kita menjalankan gitu, Bun. Iya, sok gimana maunya biar cepet gitu. Soalnya kan kita udah ada yang daftar ya. Udah ada yang daftar, kita formulir nggak ada gitu ya. Iya. Bantu jawab, Bun, dikit ya. Enggak. Mohon maaf juga ini agak telat, baru nyampe dari Tambun pisan nih. Untuk pelaksanaan atau penerimaan yang udah ada, kalau saran saya pribadi lebih baik diterima dulu menggunakan map yang kalau ada mah yang lama ya udah yang lama dulu karena memang nggak kuber. Cuma kalau perihal dari harga Pak Ote memang belum informasikan ukurannya berapa. Ukurannya karena harganya hampir sama. Saya juga kemarin ke JB Foto itu terhitungnya juga sama. Kalau yang A4 45.000, kalau yang F4 ukurannya itu 5.500, beda gope. Itu
Kalau dari harga mah rata-rata sama semua. Cuman kalau misalkan kan sebenarnya perhitungan sama aja ya. Nanti kalau misalkan bikin di Pak Kartomi juga tetap 30% kan ke yayasan. Cuma kalau kita misalkan bikin langsung kan sama aja, penggunaan tetapnya digunakan ya sama-sama juga gitu. Kan Bu Haji juga kemarin kalau tidak salah mungkin Bunda Kalau ada dari kemarin. Bunda sih ya gimana baiknya aja biar cepet, biar Iya. itu gitu maksudnya gitu. Soalnya tapi kalau di Pak Karto bisa cepet mah enggak. Karena kan sistemnya kita kan udah ada, saya juga udah desain udah saya share ke Pak Oto, alhamdulillah juga hari ini tadi poster sudah, formulir juga sudah ada semua, tinggal tinggal pelaksanaan untuk percetakannya, udah itu aja sih. Makanya tinggal kalau emang syukur-syukur mau di luar, mangga, hayu. Atau mau di Pak Kartomi juga mangga. Itu mah cuma pilihan aja sih, Bun. Gitu. Terus Kalau yang udah masuk mah harus diterima dulu, formulir kita udah punya. Terus rincian anggaran juga tinggal diberin Pak Oto ya. Iya, betul. Anggaran tinggal paling ada. Yang kurang itu Pak Apip, Bun, Pak Malik sama teman-teman kwitansi yang triplay. Jadi nanti bentuk pelaporannya Bunda walaupun menerima di luar infra digital nggak keder gitu, Bun. Jadi triplay. Jadi ada 3 warna. 3 warna, satu buat ke siswa ya. Satu buat siswa, satu sekolah, satu yayasan. Jadi kalau kwitansi yang ada yang 2 reply sih masih ada stoknya ya. Oh, masih ada. Nah, untuk yang udah ada Bunda kemarin udah pesen baru beli 2 bulan yang lalu. Masih ada. Nah, kemudian nanti kan sekarang kalau tadi formulir sok gimana baiknya biar cepet, kalau Bunda masuk yang mana yang terbaik aja gitu ya biar cepet, maksudnya biar kita enak kalau ada yang daftar kan langsung udah ada formulir. Nah, kemudian sistemnya kalau misalnya ada yang daftar nih ya, ada yang daftar itu kalau yang Bunda mau sih kita punya catatan buku manualnya juga gitu ya, untuk yang setiap ada yang datang gitu ya Pak Oto. Nanti di buku besar aja gitu Pak. Iya, ya. Buku tamu berarti ya. Di buku besar aja, nanti besok Bunda siapkan gitu ya. Nah, terus sistemnya gimana nih? Misalnya orang tuh kan, misalnya anak itu daftar, terus ngisi nama, apa harus langsung bayar daftar pendaftaran atau bagaimana itu? Alurnya gitu maksudnya. Alurnya masih sama seperti tahun kemarin, Bun. Jadi siswa itu jika emang pengen mendaftar, dia langsung membeli formulir yang besarannya 200.000. Daftar tuh berarti langkah pertama tuh langsung bayar ke Bunda gitu ya? Iya, beli formulir keluar formulir itu gitu ya. Dibarengin dengan duit masuk tuh yang besarannya 200.000. 200.000 gitu. Nah untuk pembayaran selanjutnya itu ketika siswa sudah melengkapi datanya semua, mau membalikan formulir, dibarengi dengan yang pertama itu yang harus dibayarkan adalah uang bangunan, Bun. Iya, maksudnya kan kita teh ada panitia ya di depan teh gitu ya, Pak Apip ya, Pak Malik. Iya. Nah, anaknya daftar gitu. Nah, pas pembayarannya itu pendaftaran formulir itu pembayarannya langsung ke Bunda gitu ya. Terus formulirnya langsung diberikan gitu. Iya, formulir diberikan, dijelaskan tata cara yang harus diisinya dan dilengkapinya. Jadi ketika nanti dia mengembalikan formulirnya itu datanya sudah lengkap semua dan itu dibarengin sama itu, Bun, membayar uang bangunan itu ya. Iya, uang bangunan. Kemarin sih dari Bu Haji maunya untuk bisa mendapatkan potongan 500.000 itu harus dibayarkan semua terlebih dahulu uang bangunannya, yaitu besarannya 2.500.000. Nah, baru bisa mendapatkan baru ada potongan. Cashback gitu ya. Ya, baru ada cashback. Baik, kemudian jangka waktu pembayaran uang gedung tersebut dari pendaftaran itu kita kasih berapa lama? Berapa lama ya ininya ya? Kira-kira 1 minggu kah? Atau berapa lama kah gitu ya? Maksudnya biar tertib bisa makan aja gitu jangka waktunya ya Pak Malik, Pak Apip dan teman-teman.
Iya. Iya, kalau bisa mah ini Bun ada 2 sesi. Jadi kayak tahun-tahun sebelumnya juga kan bukan 2 sesi, 2 kali bayar ya. 2 kali bayar. Kalau tapi mangga sih masih saya serahkan kembali ke itunya. Kalau kemarin Bu Haji bilang kan memang harus Lunas tuntas ya. bayarannya. Harus lunas, harus dapat cashback gitu kan ya. Ya, Cuma tapi kalau berat misalkan ya. ya resikonya ketika datang terus kita bilang harus lunas terus dia nggak mau pasti resikonya akan mental gitu. Bre. Gitu. Jadi memang harus disiasati gimana kira-kiranya gitu. Teh pucuk mah belum daftar Pak Oto. Teh pucuk ada teh pucuk. Segala teh pucuk ya. Tahu. Kalau formulir mah diambil di itu kan maksudnya di pelayanan kan nanti paling per minggunya setor ke Bunda Bun. Kalau emang uangnya megang Bunda mah Pak Oto jangan langsung ke Bunda, nanti berkali-kali yang nerima pelayanan PPDB terus bayar harus ke Bunda lagi jadi 2 kali jadinya. Kalau saran saya sih pribadi kalau emang formulir itu ada di pelayanan atau di depan biarin aja, kalaupun memang ada yang penting catatannya, nanti setiap minggunya Bunda tinggal narik mana nih yang minggu ini ada yang masuk belum, ditarik ke atas gitu. Nanti pendaftar jadi keder datang ngambil formulir, iya nih Pak formulir bayar lu ke atas lah. Nah itu satu maksudnya alurnya efektifnya bagaimana gitu maksud Bunda kayak gitu yang tadi Bunda tanyakan kayak gitu. Iya kan rata-rata juga nanya gitu, kayak barusan sudah ada beberapa orang yang nanya di nomor official SMK Dewantara 2 punya saya yang megang itu, nanya masalah pendaftaran. Saya bilang suruh datang ke sekolah aja, nanya langsung biar penjelasannya lebih jelas gitu. Karena kan ada penjelasan perihal masalah kategori-kategori dan juga mungkin anaknya berprestasi ataupun masuk ke KETM, ada beberapa jalur Bun. Itu dan juga untuk meninjau ke arah online mungkin kita agak kesulitan karena mepet nih. Kita juga belum bisa alhamdulillah saya juga sudah menginfokan ke Pak Malik bahwa domain kita atau link kita sedang bermasalah, tidak bisa digunakan gitu ya. Jadi waktunya panjang. Jadi mau tidak mau kita offline dulu untuk di Desember ini gitu. Dan juga ketika yang datang lebih baik langsung dilayani di sekolahan, diberi penjelasan bahwa kita ada 2 kategori plus prestasi dan juga KETM. Dan juga kalau emang dia ngomong, oke Pak saya niat daftar, baru tuh untuk mendapatkan itu dijelaskan. Jadi kalau saran saya pribadi ke Bunda mah hanya pelaporan atau penerimaan uang saja gitu saat bendahara PPDB, sisanya biar pelayanan yang main aktif gitu. Mungkin untuk kwitansinya mah ke Bu Nining aja kali ya di pelayanannya ya. Pelayanan nanti ada siapa sih Pak Oto? Dari anggota pelayanan ada siapa aja Pak Oto di PPDB? Pelayanan itu ada lama. Lalu di pelayanan lama nih, ini udah mau tidur ini. Ada Pak Deden, Pak Adit, sama Bu Nining. 3 orang Bun. Iya mungkin untuk penulisan kwitansinya mah tertibnya mah biar tertib 1 orang itu mungkin Bu Nining aja kali ya. Jadi 2 orang doktrin, 1 orang yang mengarahkan di formulir gitu ya. pencatatan lah. Gitu ya. 2 orangnya dari pelayanan untuk ini, untuk ngomong ini itu gitu penjelasannya. Tapi di sini itu aja Bun, Pak Deden aja Bun. Diketuai sama Pak Deden untuk itu, untuk apa namanya? Seperti tahun kemarin. Jadi nanti pelaporannya dari Pak Deden ke Bunda. Maksudnya untuk penulisan kwitansinya biar di Bu Nining gitu, nanti pelaporannya Pak Deden tetap Pak Deden ke Bunda gitu ya. Oh ya, pokoknya dari 3 itu ya mau megang kwitansi ya gitu iya. Karena kan gitu formulir aja. kan pembelian formulir harus ada kwitansinya juga tuh. Iya, misalnya yang melayani Pak Adit, silakan Pak Adit nanti pelaporannya ke Pak Deden untuk nominal berapa nih dalam setiap hari, misalnya ada 3 pendaftar membeli formulir, berarti kan ada 600.000 dilaporkan ke Pak Deden, nanti Pak Deden melaporkan ke Bunda gitu. Ya. Gitu. Iya. Iya, karena kan tiap minggu juga nanti pelayanan setor juga Pak Oto untuk yang kategori prestasi dan KTM apakah sudah masuk. Kalau masuk kita bisa mengurangi kuota tiap minggunya. Main kan begitu. Ya. Siap.
Jadi pasti ada per minggu atau per 2 minggu. Karena kan kuota dari prestasi sesuai Bu Haji bilang, prestasi 50 peserta, kemudian KETM atau yatim piatu atau tidak mampu itu hanya 50 jadi 100. Jadi kalau misalkan tidak ada laporan per minggunya, yang ditakutkan adalah mohon maaf nanti ada yang datang terus mengharapkan KETM dan sudah penuh kan berarti nggak bisa lagi kan. Gitu. Jadi harus benar-benar selektif gitu ya Pak Pip ya. Harus benar-benar update Bun gitu dari pelayanan menginfokannya, koordinasinya harus main karena kita ada 4 kategori terhitungnya sekarang. Gitu. Takutnya nanti ada kesalahan dari itu juga untuk pembayaran karena kan kalau yang prestasi sama beasiswa kan benar-benar free gitu, benar-benar nggak bayar uang gedung kemarin sesuai dengan kata Bu Haji ya. Gitu. Oke, dari Bunda cukup, mungkin teman-teman yang lain? Iya, kalau berkas mah udah aman semua. Kalau berkas-berkas buat ini mah tinggal pencetakan aja. Untuk minggu ini paling saya handle dulu Bun, untuk yang formulir juga karena menggunakan kertas biasa jadi bisa saya print lah, saya kira-kira 10-20 bisa ya. Gitu, jadi aman. Sekalipun memang di sekolahan juga tiba-tiba yang datang 1000 orang sekaligus juga bisa lah saya nge-print. Pede aja dulu. Harus begitu Pak Oto, harus optimis. Gitu. Bukan optimis, optimis. Top di atas, PD-nya tinggi. Paling ini juga Pak Oto, penjelasan untuk teman-teman kaprok yang harus terbang ke lapangan atau promosi ke lapangan, mungkin udah dijelasin nggak Pak tadi ya? Saya kan telat. Oh, mengenai itu ya, terbang ke ya, lapangan. Karena Tadi teman-teman udah ya? Belum sih, baru Ya, tadi belum. Karena ini ada Pak Wahyu tuh, ada Pak Mahji. Kayaknya ini satu lagi Pak Yogi nih yang nggak ada ininya nih. Nggak ada. Oh, terus nyisir terus. Siapa sih? Itu jadi untuk yang terbang kemarin kan beberapa masukan dari teman-teman pada saat rapat PPDB pertama itu, teman-teman promosi itu untuk yang terbang menginginkan adanya SPPD. Apa tuh Pak Oto SPPD? Pak Wahyu nggak ngerti. SPPD ribet apa? Dinas. Surat perjalanan dinas. Di transport, jadi ribet banget kalau dinas. Iya, surat perjalanan dinas itu yang apa namanya bisa. Jadi di itunya berapa Bun besarannya Bun untuk teman-teman promosi terbang tuh ke satu sekolah untuk transportnya? Untuk transportnya, Pak Oto apakah sudah membuat RAB PPDB? RAB. Kalau saran saya pribadi Pak Oto, kalau memang untuk menyikapi kayak Rocky Gerung tiba-tiba masuk. Kalau untuk menyikapi transport dari teman-teman kaprok, lebih baik dari yang cepet itu kan pelayanan guru BP atau siswaan di sekolah setempat ya, SMP ya. Di lapangannya tidak usah dikasih 100 aja Pak Oto. Jadi misalkan itu juga untuk penyemangat dari teman-teman kaprok jalan ke lapangannya gitu. Jadi tinggal misalkan ditargetkan dari 115.000-nya ke kaprok atau yang ngurusin ke sekolah itu. Jadi kita tidak usah memilah lagi uang dana. Jadi saya yakin juga guru BP atau kesiswaannya dikasih 75.000 juga dumuk, lumayan. Ya. Kalau sekolah lain mah jarang. Itu gabrukan kan, tinggal kalkulasinya gampang nanti. Paling penyampaian aja karena mekanisme untuk ke SMP juga kaprok belum pada tahu Pak Oto. Maksudnya apakah formulir semua bayar dilengkapi semua di sekolah tersebut atau tetap harus datang anaknya karena kan repot nih. Ya, nanti ada sistem aku mengaku gitu. Jadi misalkan dari SMP itu cuma dibawa sama orang lain, tapi kan kesiswaannya tahu itu anak dia. Jadi harus ada prosedur jelasnya untuk yang datang ke sekolah-sekolah itu Pak Oto. Jadi datanya ada, apakah langsung dihandle di sana, begitu. Pengakalannya bagaimana kira-kira? Kalau dari uang transport, saya kira dari 100 aja di ini.
Dari 100.000 ya. Nah, Pak Malik mungkin ini punya pendapat saran dari Bados. Saya Oto izin kalau misalnya dihitung berapa sekolah yang dituju misalnya dan ada di kecamatan dan berapa SMP dari itu baru sudah bisa hit kalau misalnya pakai ada transport gitu sekali berangkat misalnya 100.000 gitu. Nah, ada 100 ke sana gitu Bang. Putus Bang. Ini apa ya? Efek Semeru apa ya? Sinyalnya kayaknya rada putus-putus. Halo. Mangga dilanjut Malik. Ya. Jadi kalau pribadi saya Bang, pribadi saya masuk. Dihitung dulu jumlah SMP yang mau dikunjungi di Karangpusat, Timur, dan Selatan. Umpama ada 20 sekolah. Dan satu sekolahnya untuk teman-teman kaprog misalnya 100.000 dibagi beberapa 100.000 itu untuk satu sekolah. Jadi kalau misal ke sekolahnya 2 orang ataupun hitungannya 100.000. Tinggal nanti 100.000 dikali berapa sekolah gitu Bang. Untuk apa teman-teman kaprog ini kalau saya Bang. Ya lanjut Bang. Ya Bang. Jadi sama tadi ya seperti berarti kita tentukan dulu ya sasarannya promosinya untuk ada berapa sekolah ya. Ininya baru bisa ditentukan nanti itunya ya mengenai finalnya untuk transport promosi ke satu sekolah itu berapa gitu Pak Malik ya? Kurang lebih ya Bang, seperti itu Bang. Terus lanjut tadi pertanyaan Pak Apip mengenai apa namanya agar tidak apa namanya ya aku gitu ya, karena takutnya tadi si apa misalnya si A dari sekolah tersebut tapi daftarnya itu tidak melalui guru yang bersangkutan atau tidak melalui guru BK maupun guru pendamping yang memang kita temui di suatu sekolah tersebut. Nah, gimana kalau misalnya untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi ya? Gimana untuk yang ingin mendaftar ke Dewantara 2, misalnya di SMP 1 Cikarang Timur, silakan untuk dikolektif dari guru yang bersangkutan gitu, Pak, Bapak, Ibu-ibu. Boleh Bang. Iya, jadi seperti sistemnya kayak kemarin ibunya Pak Apip tuh di SMP 2 Cikarang Timur. Jadi anak yang ingin melanjut ke Dewantara 2 itu dikolektif nama-namanya. Nggak masalah Bang, karena kan nggak masalah ya. Kalau misalnya apalagi lebih itu gitu guru tersebut gitu kan kadang itu lebih bagus. Iya, yang ditakutkan, yang dikhawatirkan gitu nanti ketika penghitungan referensi fee, guru tersebut mengetahuinya, tapi tidak sesuai dengan misalnya ada 80 siswa yang masuk ke Dewantara 2 dari SMP 1 Ciktim, ternyata yang direferensikan oleh beliau hanya 50, 30-nya gaib nih gitu. Berarti begitu nggak apa-apa ya? Gimana Pak? Aduh, Pak Apip. Kalau saya sih mangga mau pakai mana aja is okay wae Mas, is okay wae. Mau mana-mana juga oke-oke wae gitu. Yang penting tetap pencatatan jelas dari pelayanan dan juga
mungkin saat kunjungan Kaprok ke SMP itu penjelasannya cukup jelas gitu. Karena nanti kan pasti Kaprok yang datang akan ditanya, terus gimana Pak kalau ada anak yang mau daftar ke saya? Apakah bayar formulir datang ke sana langsung atau bayar formulirnya ke saya? Terus berkasnya ngasih ke sana langsung, apa ngasih ke sini ke saya tuh dalam artian di SMP tersebut gitu. Maksud artian pengkolektifan ini kemarin juga, maksudnya karena saya melakukan itu di lapangan, ibu saya sendiri gitu ya. Ibu saya jadi bingung nih, formulir minta ke dia atau dipegang dia atau memang bocah sudah datang gitu. Jadi ketika ada ketidakjadian dalam artian kalau tidak jadi itu anak bingung nyariinnya Pak. Karena kan memang taunya ibu saya itu kan datang ke beliau atau ke ibu saya kan untuk mendaftar ke sana dan memang anaknya sekali dua kali datang ternyata nggak jadi di lapangannya gitu. Jadi beberapa anak yang masuk ya akhirnya ya udahlah gitu, nggak usah dihitung gitu. Takutnya ada perhitungan seperti itu juga gitu. Dan mungkin perlu diperjelas juga untuk jangka waktu pembayaran referensi tersebut. Karena kan dari tiap tahun kita kalau pembayaran itu ya pembayaran waktunya ngacak gitu Pak Oto. Kalau masalah lama sih is oke ya. Cuman perihal masalah kapannya, terus apakah ada jangka waktunya, nunggu kapan gitu. Minimal di tanggal berapa atau di bulan apa gitu Pak. Ya. Kalau kemarin sih dari Pak Deden, booking mana Pak Deden? Pak Deden? Enggak Pak, lanjut Pak. Ya, gimana Pak Deden untuk tahun? Mana Pak Deden? Ada Pak, ada di luar Pak, tenang Pak, ada di luar Pak. Oh ini Pak Deden. Pak Deden, mohon izin Ya, untuk tahun ya, kemarin fee referensi itu diberikan langsung ya Pak Deden ya? Atau ya kalau setelah tahun dinyatakan menjadi siswa, Pak Deden? gitu. Oke, kalau tahun yang lalu itu apa namanya dilihat dari uang bangunan yang sudah masuk Pak sebelumnya gitu kan. Loh gitu Ya, Pak sebelumnya. Deden. Nah, gimana? Iya, lanjut Pak Deden. Itu kan kalau tahun yang lalu itu ada dilihat dari uang bangunan yang sudah masuk. Itu yang menjadi referensi. Kemudian juga ada yang apa namanya langsung diberikan pada saat formulir itu sudah dibeli gitu. Ada yang pada saat itu hanya terkadang mereka kadangkala pada saat mau diberikan itu tidak mau. Jadi rata-rata ditunggu biar banyak dulu gitu. Nggak ada yang mau langsung dikasih gitu. Ada yang seperti itu. Makanya kemarin pada saat diberikan itu rata-rata ya di akhir gitu rata-ratanya. Iya, karena kan sebelumnya kan apa namanya nggak ada keputusan kan yang kemarin itu ini mau bagaimana. Kadang saya juga bingung juga pada saat itu gitu. Siapa yang harus saya ikuti nih gitu kan? Apakah harus dibayarkan pada saat itu atau nanti itu karena kan uang pegang itu saya juga khawatir apa ya yang namanya uang manis gitu Pak. Itu sih kemarin tuh ya. Kalau sekarang maunya seperti apa kalau sekarang? Kalau misalnya dari ketua menginginkan bahwa setiap formulir yang apa namanya yang dibeli mau langsung diberikan, ya itu mangga gitu. Hanya nih yang menjadi kendala nih terkadang gini Pak, punten nih apa namanya ada yang dari sekolah gitu kan mereferensikan dari sana informasinya ada 9 gitu kan, tetapi pada saat di apa namanya di data iya di lapangannya itu hanya ada 7, kemudian yang 2 orangnya ini informasinya malah dapat dari yang lain gitu, namanya sama sesuai dengan nama yang direferensikan oleh itu. Hanya saja
yang memberikan referensi itu terlambat menginformasikannya, itu sudah di akhir-akhir. Itu yang terjadi tuh kemarin di lapangan. Makanya ini jadi benar-benar jadi evaluasi bagi guru-guru yang ada di SMP. Itu karena kan ini menjadi apa ya, artinya ada harapan gitu dari teman-teman guru yang di SMP gitu. Kalau saya kan kemarin memberikan itu ya karena memang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, ya saya berikan itu. Itu sih yang kendala kemarin tuh itu. Siap, terima kasih Pak Deden. Ya, lebih dengan terjadi apa-apa. Kalau misalnya ditaruh formulir tersebut kepada guru ataupun orang yang ada di SMP, Bang. Ya. Dan formulirnya mohon izin, jadi pembelian formulirnya atau pengambilannya langsung ke orang tersebut ataupun ke guru tersebut, Bang. Meminimalisir. Misalnya kalau 10 nih ditaruh seminggu, kita tanyakan lagi, Pak, gimana dari 10? Ternyata masih ada tinggal 3. Kita kasih lagi. Terus yang 7 kita kasih giveaway-nya, Bang. Gimana? Ya, gimana? Gimana teman-teman? Saya jadi bingung nih. Ayo Pak Kurtusi, Pak Deden gimana? Ininya biar kita sama-sama enak, biar sama-sama satu suara, satu gagasan gitu. Kalau dari saya Pak Oto, mohon izin ya, kalau pembayaran referensi setahu saya kan diambilnya dari uang formulir ya, bukan uang gedung ya. Jadi setahu saya ketika anak sudah berformulir, berarti guru tersebut yang membawa ke sekolah SMA kita berarti harus dibayarkan gitu. Ya sebenarnya mah itu Pak Apip, apa namanya, mengenai fee referensi kan sebenarnya kan dari 200.000 itu mau di awal ataupun mau di akhir tetap kita harus membayarkan gitu. Cuma kan yang menjadi enaknya ketika plongnya kita kan ketika emang dibayarkan langsung di muka itu tidak menjadi beban lagi, tidak menjadi PR untuk kita lagi gitu. Ya, maksudnya gitu Pak Apip ya? Iya, jadi prosesnya memang kalau misalkan prosesnya dari anak, misalkan kan anaknya ngambil formulir, jadi tinggal setorannya aja gampangnya. Misalkan Pak Oto dan nitipin di SMP, contoh ya kasarnya di SMP saya, misalkan nitipin 10, berarti udah bisa dikali itu. Kalau laku 10 semuanya tinggal 10 dikali, gampangannya misalkan dari 100 dari 100.000 misalkan berapa 200.000 berarti cuma diambil 100 ya itu, jadi itu udah cash baiknya di sana, jadi hitungannya jualan formulir gitu. Cuma resikonya formulir keluar banyak, cuma pendaftarannya ya memang resikonya seperti itu Pak di lapangannya. Karena kemarin juga ibu saya sendiri nanya, ini dibayarnya gimana? Iya, anak kok jumlahnya segini gitu. Iya, anaknya nggak jadi masuk lah, kan hitungannya formulir gitu. Walau alam itu saya nggak tahu keputusannya gimana. Cuman terhitungnya yang masuk baru dibayarkan, yang tidak masuk berarti nggak dibayar gitu. Sudahlah. Oke wae kalau mah saya mah yang penting bisa buat beli bakso itu di Pilar. Oke, kalau begini gimana teman-teman? Jadi karena Pak. Jadi apa namanya, misalnya sudah disambangi, sudah ada kerjasama untuk melakukan kerjasama gitu ya. Untuk formulir tadi ada beberapa masukan kalau misalnya formulir itu dititipkan ke masing-masing sekolah, misalnya naruh 10 formulir itu di satu sekolah. Kalau misalnya pun caranya seperti ini ya,
Jadi silakan di kolektif siapa yang ingin mendaftar di SMK Dewantara 2 di suatu sekolah tersebut. Nah, kalau misalnya itu tinggal mendorong namanya. Nanti kalau misalnya berkebutuhan 10 formulir untuk diadakan, kita tinggal janjian sama guru yang bersangkutan. Gimana, Bang? Ya, iya, MOU jelas kalau memang kita mendirikan formulir, MOU jelas formulir dia 10 habis duit ke kita masuk, ke dia diterima gitu. Kalau memang formulir dititipkan di SMP, tinggal paling penginfoannya dari Kaprok bahwa ketika anak sudah membeli formulir, mangga silakan diarahkan untuk menyerahkan berkas ke SMK kita, kan gitu ya. Jadi tuntas selesainya itu ketika memang anak sudah datang ke kita menyerahkan berkas gitu. Dan ya mohon izin nanti tinggal dikasih, kan ada tuh di bagian atas saya pasang nomor formulir ya. Tinggal ditandain aja untuk sekolah-sekolah yang dititipkan di sini awalannya berapa di formulir tersebut. Gitu sih. Nanti kita bikin sedikit beberapa, ya mungkin hanya saya dan Pak Oto yang tahu dan Allah, mungkin nanti ada beberapa formulir yang memang ini tanda formulir yang kita buat gitu Pak Oto. Jadi kalaupun emang dia mau ngeprint mau bikin sendiri silahkan. Cuma kita punya tanda yang nggak bisa diketahui oleh James Bond gitu. Siap-siap Pak Apip. Kalau pengen mah saya jadi guru hanya mereferensikan gitu. Misalnya ada 9 nama, jadi silakan guru tersebut mendampingi gitu untuk mendaftar atau melalui WhatsApp kan pasti kan punya kontak WhatsApp, Pak anak saya ke sana 10 Pak, hari ini berangkat gitu. Berarti kan masuk 10 nama tuh, yang datang pun 10 nama gitu Pak Apip. Jadi dikhawatirkan kalau misalnya di sana formulir kita terbangkan ke sekolah, kita titipkan ya, mekanisme pengisian ini Pak Apip berantakan nanti. Itu yang pertama. Kedua pun pemilihan jurusan pun nanti akan kecot juga tuh. Kalau saya mangga masalah pengisian formulir kan sekiranya nanti kan ada pelayanan yang menerima ya. Masalah formulir mengisi atau enggak, setahu saya memang di tahun sebelumnya itu ya formulir yang datang itu hanya diterima saja, tidak dicek gitu Pak Oto. Jadi segala bentuk kekurangan berkas yang dilampirkan tidak dicek kembali gitu. Ketika saya cross check sendiri pun sekarang saya mendata juga ya. Saya bilang ini mana ininya, Gak tahu Bang, orang kasih itu doang. Gimana sih gitu. Kalau sebelumnya kan saya langsung ke Pak Alwi ya, karena Pak Alwi yang ngurusin tahun lalu. Begitu. Bahkan ada beberapa nama penginputan salah, pelaporan salah juga beliau tidak menegasin dulu gitu Pak Oto. Maksudnya apakah benar ini namanya, apakah ini benar. Itu tidak ada penegasan dari sistem pelayanan dan penerimaan formulir tersebut gitu. Iya. Berarti gini aja ya teman-teman ya, kita berikan 2 opsi. Kalau misalnya memang satu sekolah itu guru yang bersangkutan siap bertanggung jawab untuk dititipkan formulir, silakan monggo berapa formulir yang akan dipegang oleh beliau, dipegang sama guru yang bersangkutan, misalnya 20 silakan monggo. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan pun tidak ingin memegang tanggung jawab untuk pegang formulir, hanya ingin mendorong saja nama-namanya siapa juga dipersilakan gitu Pak Apip. Jadi kita kasih 2 opsi aja gitu ya, biar nggak ada. Kalau saya mah enggak, silakan. Gitu Pak Ketek. Jadi udah Bang. Jadi apa nih? Kayak Pak Tarno. Bim salah, Bim jadi apa? Oci, Mbak. Ya, udah berarti begitu ya untuk mengenai mekanisme nanti jalin kerjasamanya dengan satu sekolah di SMP. Kita berikan 2 opsi seperti itu. Jadi kalau misalnya emang mau mengemban formulir di sana dipersilakan. Terus opsi yang kedua pun jikalau memang ada 9 orang yang hanya ingin mendorong anak-anak untuk ke Dewantara untuk membeli formulirnya di SMK juga berarti nggak apa-apa gitu ya?
Berarti dari SMP ketika menurunkan nama tersebut pasti terbayar nama tersebut. Bagaimana foto? Ya nanti kalau misalnya sudah apa dengan ketentuan gitu, Pak Afif, dengan ketentuannya misalnya dijanjian via WhatsApp ke saya atau ke Pak Afif, Pak, untuk 9 orang atas nama ABCDE hari ini ke sekolah gitu, atau didampingi nama saya Pak gitu. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Iya, kemarin pun dari SMP yang perjalanan dinas itu ada SPPD-nya, beliau mendampingi itu yang bertemu dengan Panaman. Ayo kalau duduk, beresin dulu kunci-kuncinya tuh. Jadi dianjurkan untuk mendampingi datang ke sekolah kita gitu Pak Oto ya? Ada referensi juga tuh. Baik teman-teman, waktunya 5 menit lagi, mohon izin Pak Oto, teman-teman, karena nanti kita bahas yang lain lagi. Maaf, Oto. Masih dengan orang tua nggak Pak Rizky Ramadan? Untuk yang daftar. Untuk yang daftar masih harus didampingi dengan orang tua nggak seperti tahun yang kemarin? Iya. Ya kalau misalnya di luar dari referensi, untuk dianjurkan untuk membawa orang tua Pak. Tapi kalau misalnya melalui referensi, tapi referensinya guru itu Pak ya, guru internal dan eksternal. Nanti kita tanggung jawabnya kan ketika data tidak valid atau tidak ini, kalau misalnya guru yang bersangkutan yang ngebawa, yang menjadi penanggung jawabnya guru yang membawanya Pak. Berarti harus datang Pak Oto ya? Wajib datang dong yang pendamping dari SMP ya? Iya, wajib datang Pak Afif. Ya minimal ada bahasa gitu lewat WhatsApp walaupun lewat telepon. Berarti opsinya nggak kepake Oto kalau tanggung jawab begitu. Karena biasanya siswa kayak kasus kemarin juga memang kasusnya saya pribadi ya, maksud saya pribadi ketika dari SMP diarahkan untuk tanggal sekian atau hari sekian datang ke sekolah, cuma di lapangannya kan orang tua tidak bisa hadir kan waktu itu. Jadi mereka memilih hari sendiri, akhirnya cuma beberapa orang yang datang di hari tertentu. Saya waktu itu langsung ke Pak Alwi, ya mungkin tanya sendiri nanti ke Pak Alwi ya. Di lapangannya seperti itu, datang dari nama yang tertera datang cuma berapa biji, udah urusin aja dulu yang itu gitu. Sisanya nanti mungkin nyusul orang tuanya nggak bisa hadir gitu sih. Kalau dari tanggung jawabnya pindah ke SMP mah enggak. Ya gimana teman-teman yang di lapangan nanti yang berhadapan langsung kan gitu, makanya enaknya gimana tadi ini sorry terlambat pembahasannya nggak mengikuti lebih jauh. Tadi kan ada wali murid alumni, nah itu anaknya mau daftar, nah tetangganya itu mau daftar juga, kurang lebih ada 10 siswa, calon siswa mendaftar. Cuman kan kemarin kan untuk rincian biayanya kan belum fix nih. Untuk saya bisa informasikan ke wali murid tersebut gimana Pak? Udah ada rinciannya? Oh, rincian udah ada Pak Bayu. Udah fix. Udah. Iya. Yang mana Pak? Yang mana apanya? Rinciannya maksudnya. Nanti kita akan perbanyak Pak Bayu untuk mengenai anggaran biaya dan formulir dan segala macamnya mengenai PPDB ya. Karena saya akui ada beberapa keterlambatan nih dari kelalaian saya yang seharusnya di tanggal 1 Desember sudah buka, sudah siap semua, cuma sampai saat ini di tanggal 5 Desember itu kesiapannya masih progres. Untuk anggarannya tadi sudah saya sampaikan di awal, nanti setelah ini akan saya share ya mengenai itunya, soft file-nya. Cuma dianjurkan siswa ingin yang mendaftar yang tadi chat ke Pak Bayu, dianjurkan untuk ke sekolah aja Pak Bayu. Tadi udah saya arahkan besok untuk datang ke sekolah, dan kalau berpikir
Cuman nggak semuanya, jadi saya ambil perwakilannya aja untuk datang terlebih dahulu biar lebih jelas rinciannya seperti apa. Kan dari yang rapat terakhir itu kan belum fix ya di dana praktek, dan ada beberapa rincian anggaran yang belum fix. Dan kemarin pun ada beberapa yang direvisi sama Bu Haji, Pak Bayu. Jadi besok paling minta didampingi ya Pak Oto ya. Iya. Yang hadir. Siap. Sama persyaratan kemarin yang harus dilengkapi apa aja Pak Oto? Apa? Persyaratan untuk nanti untuk persyaratan yang akan dilengkapi nanti ada di formulir Pak Bayu. Apa saja yang harus dilengkapinya? Ya, nanti dijelaskan di sekolah. Siap, kalau begitu. Siap, Pak Kesek. Lanjut. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini udah waktu jam 9. Mudah-mudahan masih semangat ya. Masuk. Terima kasih Pak Oto menambahkan mungkin Pak nanti terkait sekolah yang belum, harusnya kan nanti apakah seperti kemarin gitu harus 2 kali ataupun misalnya 1 kali, itu juga nanti Pak Oto perlu pikirkan ya Pak. Artinya sekolah yang belum disilaturahmiin kadang harus 2 kali gitu kalau kita belum ada ikatan gitu Bang. Jadi harus datang ke sono silaturahmi, kemudian janji gitu kan. Syukur-syukur sih datang ke sono langsung nanti teman-teman bisa silaturahmi. Mohon maaf, bisa sosialisasi. Kemudian juga mungkin nanti dibikin jadwal tuh Pak dari beberapa sekolah. Misal SMP ini tanggal berapa, SMP ini tanggal berapa, SMP ini tanggal berapa. Jadwalnya itu nanti mau dipegang Bapak atau teman-teman sendiri yang langsung mencari kontaknya. Nah, kemudian di pelayanan jangan lupa buku itunya Pak, buat di pelayanan ada yang datang menulis buku besar ya, buku tamu. Biasa buku tamu Pak, mau nanti dia melanjutkan ataupun enggak, nanti dibuatkan grup aja gitu kan. Misalnya calon peserta didik 2023 yang sudah datang ke situ udah kita masukkan dalam satu grup gitu, biar nanti di follow up gitu kan, dikasih pandangan, masukan-masukan. Itu masukan dari saya Pak, kurang lebih itu aja Pak. Terima kasih. Siap, Pak Malik. Baik, kita lanjut ya, mohon izin Pak, nanti kalaupun misalnya ini belum cukup, pasti ini belum cukup, nanti saya siap yang ada waktu kita ngobrol bareng dan bersama teman-teman kita khusus untuk membahas PPDB ya insyaallah. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dan ini terkait dengan PAS dan PAS meeting. Nah ini enggak teman-teman kurikulum dan mungkin LDKS juga nanti sama kesiswaan mengat kurikulum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Malik, ya, saya selaku ketua PAS ya. Untuk PAS Ganjar, alhamdulillah segala macam administrasi sudah saya dorong untuk direvisi terlebih dahulu. Dan untuk pelaksanaan masih perlu obrolan besok dengan Pak Malik, karena ini mengenai pelaksanaannya mau 1 sesi atau 2 sesi seperti itu, dan juga sisanya semua sudah dipersiapkan administrasinya Pak Malik, jadi tinggal dicetak-cetak saja di minggu ini seperti itu. Adapun untuk kartu siswa, kartu peserta pun seperti bisa diambil oleh Kaprok. Saya sudah di rumah pun saya sudah menyiapkan untuk kelas 11-nya, karena cuma warna biru yang sisa di rumah, putih sama warna oranye ada di sekolah, jadi tinggal besok saya menyusun atau ngeprint itu sih. Udah itu aja kalau dari pelaksanaannya. Dan kalau hasil obrolan kemarin, pelaksanaan PAS itu siswa mengerjakan soal langsung secara online untuk mengurangi beban biaya untuk pencetakan soal dan lain-lain. Jadi anak mengerjakan melalui Google Form,
dan juga untuk segala nominal itu tertera di RAB. Jadi nanti mungkin ketika besok ngumpul PPDB dan juga PAS mungkin akan saya selip sedikit numpang ngobrol masalah PAS gitu. Sesi pelaksanaan insya Allah aman, tidak ada kendala karena guru juga sudah mulai menyetor ke Pak Oto langsung dari soalnya mah. Seperti itu sih Pak Malik, tidak ada kendala. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanyakan untuk PAS, mangga saya tunggu atau sekarang gitu maksudnya, mangga silakan untuk PAS sendiri atau PAS ganjil ini. Izin bertanya, Pak Apip. Ya. Ya. Pak Ayu. Ya, untuk siswa saya itu kan banyak yang PKL ya, Pak Apip ya, masih melaksanakan PKL. Dan itu diwajibkan mengikuti PAS datang ke sekolah ataukah menyusul di sore harinya sepulang PKL ya, Pak Apip? Ya, untuk pelaksanaan PAS seluruh siswa wajib melaksanakan, jadi segala bentuk kegiatan sekolah, di mana kita sudah bahas di sebelumnya juga, dan juga setiap tahun gitu ya, dan mungkin di awal tahun kemarin kita sudah bilang bahwa setiap kegiatan sekolah, baik itu PAS, ujian, dan lain-lain gitu ya, yang memang sudah ada landasannya dari dinas, dilaksanakan di sekolah dan harus ini. Dan kalau tahun lalu, nah hukumnya Malik langsung ya, saya bertanya, ya boleh gitu, sebenarnya dari perusahaan pun ngikutin jadwal sekolah, yang penting ada suratnya jelas gitu. Jadi nanti saya juga masih menunggu nih data tambahan anak yang masih PKL, karena kemarin Pak Adit baru nambah 2 lagi, baru nambah 2 lagi gitu, dan ada beberapa nama-nama PT dan anak yang direvisi untuk PKL. Itu nanti tinggal di follow up melalui surat saja, dan harus tetap wajib melaksanakan di sekolah seperti itu. Paling nanti tinggal menunggu dari Pak Adit. Mengenai surat tinggal menunggu dari Pak Adit paling nanti. Ada lagi teman-teman? Temanya masih sama seperti PTS kemarin ya? Apanya sama? Untuk skema pelaksanaannya. Jadi siswa yang PKL dibuatkan surat izin untuk ke PT-nya, seperti itu dah. Dan kartu peserta atau kartu ujiannya dipegang sama kaprok ya gitu ya. Betul, untuk mekanisme pelaksanaan dan pengambilan kartu tetap sama. Sudah ditetapkan kemarin dari tanggal 6, besok 6 ya, betul ya? 6 sampai dengan tanggal 1, telat-telatnya paling Selasa ya. Itu bahkan Bunda juga kalau yang budak-budak Sabtu sampai Sabtu siang masih ditungguin gitu. Nanti ada surat khusus dari Bunda, seperti biasa, validasi pembayaran, kertas kecil, yang harus sampaikan ke Kaprok gitu. Untuk skema pengambilan kartunya seperti itu. Dan semua siswa wajib. Cuman yang membedakan di PAS ini hanya dari segi soalnya saja, full online, dari Google Chrome, dan juga jumlah soalnya yang beda. PTS itu menggunakan esai, sedangkan PAS tidak menggunakan esai, yaitu pilihan ganda saja. Sebanyak 40 soal. Seperti itu. Mangga yang lain? Atau Pak Bayu lagi tambahan? Mangga Pak Malik atau teman-teman yang lain? Silakan. Berarti tidak ada LJK berarti ya Pak Afif? Full online Pak Bayu. Oke, siap. Satu lagi mungkin Pak Apip ya? Ya, mangga Pak. Kalau pertanyaan khusus buat Bunda boleh nggak? Mangga. Pemegang keuangan. Mangga. Karena kalau untuk PAS tetap saya bantu menjawab Pak Wahyu, walaupun pertanyaan ditujukan ke Bunda, saya bertanggung jawab untuk menjawab juga karena saya ketua. Siap, Pak. Iya. Ya gue ya. Lanjut. Ya. Pak Apip, Bunda mohon izin bertanya, untuk anak saya ini ada salah satu anak gitu, orang tuanya menghubungi saya, itu dia meminta untuk rincian pembayarannya. Halo? Ya, lanjut Pak Bayu. Ya, halo. Pak Wahyu. Halo. Lanjut Pak Wahyu, kuping saya nyala terus nih. Oh, ya, rincian pembayarannya berapa gitu
bentuk suratkan gitu, dibuat lampiran untuk diajukan ke perusahaannya, membantunya, karena katanya pihak perusahaannya itu ada program mungkin peminjaman uang untuk atau bantuan untuk anak sekolah katanya. Jadi nanti bisa nggak dibuatkan untuk rinciannya untuk si anak A misalnya, rincian biaya dia untuk melaksanakan PAT ya, gitu, rincian biayanya keseluruhannya berapa gitu, Pak. Bu. Ya. Pak Wahyu mungkin sedikit menjawab dan langsung saja ya. Intinya orang tua harus datang Pak Wahyu, karena ini prosesnya sudah ada sangkut paut atau hubungan dengan pihak luar ya, karena dia kan ingin melakukan peminjaman keluar gitu ya. Tetap harus orang tua yang bersangkutan dan orang tua yang bertanggung jawab langsung gitu. Perihal rincian dan lain-lain, saya kira Bunda akan mengeluarkan gitu. Oh jadi. Mungkin begitu Bunda ya, ada tambahan Bunda? Mangga. Biasanya sih gitu Pak Wahyu. Jadi langsung aja orang tua tetap datang. Jadi intinya untuk perihal pembayaran mohon maaf ya, mau bayar atau tidak intinya datang. Sekalipun dia minta rincian datang gitu. Kalau memang mintanya seperti itu, apalagi ada hubungan, mungkin dia butuh surat resmi dari sekolah, ya mungkin nanti dari bendahara juga dikeluarkan gitu. Oh iya. Siap Pak Pep. Untuk orang tuanya sih siap jika dipanggil, mungkin bisanya di hari Kamis dan Jumat ya, katanya shiftnya sedang shift 2 gitu malam. Jadi dia paginya bisa ke sekolah katanya. Seperti itu. Boleh. Mau pagi, mau siang seperti biasa, jam kita dari jam 7 sampai jam 3 Pak Wahyu, mangga. Dipersilahkan. Iya, pokoknya nanti kalau memang minta diinfokan saja dari orang tuanya mau datang kapan, nanti juga Bunda mungkin mempersiapkan gitu. Kalaupun memang pengen cepat dalam artian dia datang lama ya, nomor Bunda pun siap di-share kok. Bunda kan ada tuh nomornya di edaran ya. Jadi kasih aja nomornya, suruh telepon langsung. Jadi nanti ketika memang datang tinggal ngambil aja gitu orang tua. Tapi tetap harus orang tua Pak Wahyu, karena ini perihal peminjaman di luar gitu. Takutnya kalau bukan orang tuanya nanti disalahgunakan gitu. Betul. Siap Pak Pep. Jadi berarti bisa ya, asalkan orang tua yang bersangkutan atau orang tua murid langsung ke sekolah menghadap ke bendahara ya Pak Pep ya? Iya. Saya kira kalau untuk segala bentuk surat aktif belajar, surat rincian pembiayaan gitu ya, sekiranya dia orang tua minta ke sekolah, kecuali minta duit gitu ya, pasti dikasih dari sekolah, nggak mungkin nggak dikasih. Kalau minta duit kita lagi nyari duit apa? Masa minta duit? Gitu Pak Wahyu. Iya. Ya Pak Pep, makasih atas jawabannya. Mangga yang teman-teman yang lain lagi. Paling sedikit info aja Pak Malik, karena sambil nunggu yang nanya nih ya. Pelaksanaan kalau satu sesi itu perkiraan 20 kelas dilaksanakan langsung, ini akan terjadi pembeludakan gitu. Yang saya takutkan nanti tiba-tiba ada pengawas, kita bingung juga gitu Pak Malik. Jadi tadi pun saya sempat ngobrol sama sekretaris saya perihal pas ini. Kalau dilaksanakan satu sesi, semua masuk, terlihat ramai sekali. Kalau kemarin pun yang saya ajukan itu rincian anggaran satu sesi itu. Makanya saya pribadi langsung infokan Pak Malik selaku kepala sekolah bahwa harus direvisi dan harus ada yang diobrolkan gitu untuk kebijakan masalah pelaksanaan PAS ini sendiri gitu. Karena ada banyak pertimbangan, sekarang kan lagi dinaikin levelnya juga. Gitu, takutnya nanti tiba-tiba lagi pelaksanaan PAS ada Mang Satgas datang kan repot juga kita. Jadi bukan jadi ujian akhir sekolah, malah jadi ujian hidup nanti Pak. Oke Bang. Iya, jadi mungkin itu nanti ngobrol di sana aja di sekolah masalah itunya. Teman-teman yang lain mangga atau Pak Malik langsung mau bertanya kembali, silakan. Oke. Untuk pelaksanaan tanggal 13 ya Bang, sampai dengan 19. Nah ya, kalau untuk pelaksanaan sendiri kalau 12, 18 hari di tanggal
sampai 23 kalau tidak salah, karena di Kala Praktik masuk ya. Cuma sisanya ini juga masih pertimbangan apakah harus dimasukkan atau tidak, karena anjuran yang ada atau edaran yang ada ini kan cuma nggak boleh libur nih. Cuma bingung juga, saya juga belum tahu nih penjelasan atau landasan kuatnya dari mana. Pokoknya dari edaran yang beredar sekarang dari Kemendikbud, terus juga dari Dinas Jawa Barat itu tidak boleh ada libur katanya nih. Tinggal ya akan diobrolkan kembali di sekolah seperti itu. Harapan saya pribadi ya itu untuk pelaksanaan tentang matematika juga pembagian rapot diundur Januari, ternyata sama dengan keputusan dari dinas. Visioner berarti kita SMK Dewantara 2 mantep emang. Ya gitu Pak Malik. Baik, terima kasih Bang. Gimana dari teman-teman, ada pertanyaan lagi untuk PAS perihal tata cara pengambilan kartu, kemudian pelaksanaan? Mana teman-teman kalau ditanyakan? Paling sedikit tambahan ya Pak Pip ya. Mangga Pak Bayu. Untuk pelaksanaan PAS kemarin beberapa ditemukan ada yang keterbatasan karena tidak punya budget nih. Mana kita sebagai sekolah apakah menyediakan atau bagaimana? Ya kalau masalah device atau lain ya, kalau benar-benar tidak ada, kita minjam dan lain-lain. Kalau kemarin di lapangannya pengawas ada yang korban HP-nya. Gitu. Terus juga kalau misalnya anak nggak punya atau nggak ada teman, kita laptop. Alhamdulillah di TKJ ada laptop, nanti kita bisa setelah. Jadi dipisah nanti Pak Bayu kalau memang benar-benar nggak punya ya. Gitu. Jadi tetap anak harus melaksanakan gitu. Kan soal mata bahkan kemarin itu Pak Hujan apa ya kalau nggak salah ya, ngerjainnya di bawah lantai 1 dia karena kan ada keterbatasan, jadi dia kalau naik lantai 4 kesian, jadi di pelaksanaan di lantai 1 kalau nggak salah. Jadi apapun permasalahan insya Allah kalau untuk pelaksanaan ya device dan juga sakit ataupun anak, karena ada juga kemarin anak yang kecelakaan, saya arahkan mengerjakan tetap di bawah gitu, tetap dituntaskan. Kita juga masih punya pelayanan kosong ataupun bisa ngerjain di ruang guru, mangga nanti dipinjamkan laptop langsung, nanti tinggal menunggu info dari pengawas. Baik, mungkin yang jadi masih ini ya terkait dengan sesi itu lah Bang, dengan penumpukan siswa dan sesi yang itu mungkin yang kita nanti bahas lagi ya Bang ya. Kalau betul Bang Malik, itu bahaya itu. Untuk soal untuk yang lain sampai hal yang itunya mah sudah tinggal di situ aja ya Bang ya. Iya gitu, karena kenapa harus diobrolin juga, karena ketika dilempar jadi 2 sesi kita keterbatasan dari pengawas kemarin. Kemarin di lapangan sendiri akhirnya satu pengawas 2 ruangan. Terus ketika ada pengawasan terlambat itu repot juga tuh handle-nya gitu sih Bang. Ya udah itu aja Pak dari ketua PAS Bang. Jadi terkait dengan nanti job ataupun pekerjaannya di PAS ya. Iya. Iya. Baik, kalau sudah terima kasih pada Pak Pip atas infonya untuk PAS. Mungkin selanjutnya yakni agenda kelas meeting dan juga LDKS mungkin. Kepada Pak Deden, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, makasih Pak Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Untuk pelaksanaan kelas meeting, informasi yang saya terima obrolan dengan Pak Roy selaku dari pengguna OSIS, itu insya Allah sih dilaksanakannya biasa-biasanya itu adalah setelah ujian selesai sampai dengan menjelang penerimaan rapot. Itu Pak untuk kelas meeting. Hanya saja sekarang barusan tadi dapat informasi dari Pak Afif juga kan, tidak ada libur, terus penerimaan rapot diundur ya Pak Afif ya? Iya Pak Deden, untuk penerimaan rapot. Iya ya kan diundur. Nah kalau misalnya untuk diundur ini berarti ya ada kemungkinan untuk kelas meeting juga untuk waktunya ada perubahan, yang tadinya rencananya mungkin setelah ujian selesai sampai dengan tanggal 22 ya sebelumnya ya itu. Tapi sih kalaupun misalnya itu bisa dilaksanakan hanya dalam beberapa hari, insya Allah bisa dilaksanakan itu untuk kelas meeting. Dan saya mohon bantuan kepada teman-teman untuk mendampingi siswa-siswi dari dari OSIS, hanya untuk melihat saja, mendampingi gitu Pak. Apabila ada rekan-rekan siswa-siswa OSIS yang kira-kira di luar dari itu bisa untuk diingatkan. Artinya kan memang kelas meeting itu lebih banyak ke OSIS. Hanya saja mungkin nanti apabila yang dibutuhkan untuk juri, saya membutuhkan rekan-rekan untuk membantu itu semua. Itu untuk kelas meeting Pak. Kemudian untuk LDKS sesuai dengan apa yang diobrolkan, dibicarakan dengan Pak Kepala Sekolah dan Pak Pip, insya Allah untuk LDKS itu bisa dimulai, kalau mudah-mudahan sih tidak berubah lagi nih, tanggal 24. Tanggal 24 itu adalah LDKS untuk OSIS yang baru berarti. Kemudian untuk tanggal 25 dan tanggal 26 itu berarti LDKS untuk kelas 10. Ini pun sama, untuk LDKS OSIS itu hanya 1 hari pelaksanaannya dari pagi sampai dengan sore. Sedangkan untuk LDKS kelas 10 itu dilaksanakan setelahnya, berarti ada rencana untuk menginap di sekolah. Berarti 2 hari 1 malam. Nah ini juga saya mohon untuk rekan-rekan di manajemen, karena dimasukkan ke dalam kepanitiaan. Mohon bantuannya rekan-rekan di manajemen. Kemudian ini sebelum pelaksanaan LDKS OSIS, dari rekan-rekan OSIS, dari siswa-siswa OSIS sudah melaksanakan persiapan untuk pemilihan, dan bukan baru tapi sudah terputuskan ada 2 pasang calon, yaitu dari kelas 11, wakilnya dari kelas 10. Pelaksanaan ini akan dilaksanakan pada tanggal 8 di hari Rabu. Adapun ini mereka dari calon-calon itu sudah membuat video. Nah ini yang masih belum ini nih Pak Api, punten, mereka sudah buat video. Saya mohon izin ini, kan Pak Apip yang pegang ini ya Pak Apip ya, admin dari Instagram ya, saya kan nggak ngerti nih untuk Instagram itu apakah langsung diberikan ke Pak Apip atau mereka langsung upload sendiri gitu Pak Apip ya. Kalau untuk video dari calon ketua OSIS dan wakil OSIS untuk bisa diketahui oleh siswa-siswi di SMK Dewantara. Iya. Itu sih. Kemudian sebentar Pak video ini ya. Sebentar dulu Pak Pip ya. Kemudian untuk pelaksanaannya ini sih memang sebenarnya ada beberapa opsi. Tadinya tuh ada di ruang kelas dalam pemilihannya, kemudian ada di workshop, dan ini saya sudah minta izin kepada Pak Bayu. Kemudian ada di lapangan. Hanya saja menyangkut dari beberapa pertimbangan, kemungkinan ini Pak Bayu punten mohon izin yang kesekian kalinya juga, kemungkinan akan di workshop
Pak Bayu. Jadi workshop akan digunakan untuk pemilihan gitu Pak Bayu. Itu sih Pak Kepala Sekolah untuk LDKS serta kelas meeting yang nanti akan dilaksanakan. Terima kasih. Tadi ada beberapa pertanyaan yang dari saya, Pak Apip dan Pak Bayu, punten mangga. Dan dari rekan-rekan mangga apabila ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Ya Pak Terima Bayu, kasih. izin pertama dulu Pak Bayu, terus saya lupa nih. Saya belum lupaan soalnya. Kalau perihal video Pak Deden, mangga bisa ini aja Pak Deden, kan OSIS juga harusnya kan punya akun pribadi, dalam artian bukannya saya nggak mau ngepost, bukan, maksudnya mangga kalau mau post juga, cuma kan kalau misalkan mau dipost dikirimkan ke saya, sampai hari ini juga belum ada pengiriman gitu ya. Terus kalau mau ya enaknya sih dia juga kalau mau punya akun sendiri ya diupload juga di akun dia gitu sih. Kalau gitu. Kalau memang mau saya upload atau apa, sebenarnya juga bukan cuma saya sih yang megang, banyak juga kelihatan gitu Pak. Kalau saya mah karena iseng-iseng aja, jadi sering upload gitu Pak. Pasti saya upload. Gitu, siap. Jadi itu ya. Kemudian untuk yang mereka punya Instagram juga bisa langsung mereka bisa upload gitu ya Pak? Bisa upload. OSIS punya Instagram sendiri nggak? Punya Pak. Ya udah diupload aja dulu ke sana, nanti saya bisa mengarahkan dari media sosial sekolah untuk ceknya di sana, di link di akun OSIS gitu Pak. Jadi bisa masang itu ya, karena kan kalau ya sebenarnya sih ini juga sih, Instagram lagi saya pasangin banner PPDB. Gitu. Iya, kalau saya upload video ya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak masalah juga. Iya. Mangga aja sih nggak apa-apa. Kalau saya mah ikut-ikut aja, kalau memang harus diupload boleh diupload. Iya. Jadi ini ya mereka ada video bisa tolong uploadin ke Pak Apip gitu ya. Berarti videonya dikirimin ke Pak Apip aja gitu ya. Terus ditambah dengan mereka Instagram sendiri gitu aja kali Pak Apip ya. Karena memang saya benar-benar nggak ngerti nih untuk soal Instagram, saya nggak paham untuk hal-hal yang seperti itu. Gitu. Tadi pun Nia pun meminta informasi, cuman aduh saya belum bisa jawab untuk hal ini gitu. Karena kaitan kalau misalnya Instagram sekolah kan mesti ada izin terlebih dahulu gitu, supaya bisa diketahui oleh siswa-siswi SMK Dewantara gitu. Itu sih. Bisa Pak, bisa kalau IG sekolah, kalau memang menyangkut sekolah bisa saya taruh di postingan atau bisa taruh saya di story sih, bisa juga. Siap. Gitu. Tambahan saya kalau memang ada peran OSIS, bukan cuma di media sosial tapi di sekolah juga ada penempelan untuk bocah-bocah yang memang pemilihan dipilih gitu atau kandidatnya. Iya. Gitu. Ada pemikiran sebelumnya untuk memilih gitu sih. Terus kalau mungkin kalau saya dari kurikulum, kalau emang Pak Bayunya tidak terganggu mangga silahkan, cuma mungkin Pak Bayu punya pendapat sendiri, silahkan Pak Bayu. Mangga. Iya, mangga Pak Bayu. Suaranya kecil Pak Bayu. Ini udah gede belum? Udah kedengeran, suaranya merdu banget, udah kayak itu vokalis apa? Ini mengenai pemilihan itu rencana pelaksanaan berapa hari ya Pak? Kalau pemilihan sih hanya 1 hari Pak Bayu, hanya di tanggal 8 aja gitu. Karena kan ini posisi kan memang musim penghujan gitu Pak Bayu, khawatirnya memang pada di hari pemilihan itu hujan, ataupun misalnya memang keadaannya panas terik banget gitu Pak Bayu ya. Itu sebenarnya sih memang ada beberapa opsi yang mereka ingin lakukan gitu kan. Hanya saja untuk sampai saat ini saya memberikan keleluasan kepada mereka, penguatan kepada mereka, apa yang akan mereka lakukan gitu. Hanya saja kan beberapa opsi ini saya juga kan perlu izin dari beberapa teman gitu yang keterkaitan tempat yang digunakan gitu Pak. Karena besok pun dengan rekan-rekan OSIS itu akan saya kumpulkan terkait dengan keputusan yang sekarang ini gitu.
Oh, berarti skema pemilihannya seperti pemilu gitu ya, Pak Den ya? Iya, semuanya Pak Bayu. Skema pemilihan seperti pemilu. Selama 1 hari berarti ya? Hanya 1 hari saja Pak Bayu. Oke. Jadi gini, Pak Den, karena informasinya berubah nih Semohon mangga. kegiatan. Karena kan tadinya saya pikir itu di tanggal 23 itu kan sudah selesai ya, sudah beres ya. Untuk titik mangsa pembagian rapot dan yang lain sebagainya. Dan sekarang kan berubah ketentuannya. Nah, rencananya kan memang mau saya manfaatkan untuk anak-anak nih khususnya kelas 12 untuk pematangan UKK, pra UKK dan UKK-nya. Nah, kalau memang pelaksanaannya 1 hari, enggak Pak Den, enggak apa-apa, cuman ya berarti jatuhnya di hari apa ya Pak Den? Tanggal 8 tuh hari Rabu. Hari Rabu ya, tanggal 8. Iya. Hari Rabu lumayan waktunya. Berarti libur kalau seumpama di workshop baru bagaimana Pak Den? Soalnya kan di hari tersebut memang saya ada jadwal di kelas 12 TKR 2 nih selama 8 jam. Kebetulan beberapa kemarin itu di hari Rabu malah jadwal itu terus yang kebagian libur, jadi kasihan di kelas gitu. 12 TKR 2 siap, gitu. Siap. Paling gini aja Pak Den, kalau memang mau pakai workshop itu kan workshop yang baru kan sudah beres, sudah selesai lah, sudah bisa dipakai. Kalau untuk pemilihan OSIS pun nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting paling ya setelah selesai kegiatan ya mohon untuk dikembalikan, dirapikan. Kalau memang perlu bangku atau meja ya mangga itu dimasukkan ke workshop. Berarti kalau sudah selesai ya berarti harus dikembalikan ke tempat semula. Paling itu aja sih Pak Den. Mohon maaf ini dari yang kemarin sudah kita obrolkan bareng, yang tadinya saya mengiyakan ternyata ada perubahan yang seperti ini. Jadi sayang kalau kalau saya lewatin gitu Pak Den, perihal Pak Bayu, paling itu aja sih Pak Den. Oke, baik Pak Bayu. Jadi bisa ya kalaupun misalnya workshop yang baru bisa digunakan, karena kan ini posisinya baru nih Pak Bayu, workshop tuh ya. Jadi perdana nih akhirnya sama anak-anak OSIS yang menggunain, harusnya kan yang perdana kan ngegunain PKR gitu. Jadi nggak apa-apa nih atau gimana nih? Ya nggak apa-apa lah Pak, itu kan ruangan memang untuk siswa ya, selagi pun itu memang kegiatannya untuk siswa ya nggak apa-apa, nggak masalah. Mau gimana juga yang penting kan nggak ya yang terpenting digunakan sebagaimana mestinya gitu. Kalau memang digunakan untuk pemilihan ketua OSIS ya berarti ya untuk itu, bukan untuk yang lain gitu aja sih paling banyak. Izin Pak Deden, kalau pemilihannya masuk ke kelas-kelas nggak bisa Pak Deden, maksudnya biar tidak ini, tapi ya maksudnya ini masalah saya pribadi gitu ya, apakah tidak bisa gitu kalau misalkan ke kelas-kelas masuk itu apa gimana Pak Deden? Bisa Pak, ini kan katanya tadi kan ini kan menjadi alternatif Pak sebetulnya Pak. Kemarin juga kan dengan rekan OSIS itu sudah saya obrolkan. Silahkan ini menjadi alternatif, ada beberapa opsi. Hanya saya juga kan saya memberikan keleluasan kepada mereka gitu kan. Apa yang akan kamu lakukan gitu. Kalaupun misalnya kamu harus melakukan di workshop berarti harus apa. Kalau melakukan di mana di kelas berarti harus seperti apa. Kalau di lapangan harus seperti apa kan gitu kan. Ini kan semua alternatif kan akan kembali lagi kepada keputusan sekarang kan gitu Pak. Sebetulnya bisa aja di kelas juga bisa, hanya saja kan karena bukan saya yang melakukan, saya kan hanya saya memantau dan melihat, yang melakukan kan itu mereka semua. Biarkan OSIS untuk bisa mempertanggungjawabkan akan kegiatannya gitu loh Pak. Kalaupun misalnya di kelas, nah mereka harus seperti apa nih? Kalau di kelas harus bagaimana? Iya, memang kosong. Apakah mau menurunkan semua bangku ditaruh di RPS tersebut? Seperti itu sih kalau saya penggambarannya. Kalau misalkan tapi tetap kembali lagi
kalau daripada ini mohon izin gitu ya, bukan tanggung jawab OSIS, sebenarnya tanggung jawab dari pembina, Pak. Kalau saya pribadi melihatnya gitu ya, pembina dari OSIS tersebut gitu, siapa pembinanya, karena OSIS kan walaupun seperti itu belum bisa kasih tanggung jawab tertinggi kan masih pembinanya, seperti itu. Iya, enggak, maksudnya gini Pak, memang itu menjadi pembina OSIS apa yang menjadi tanggung jawab. Hanya saja kan gini, dalam masa kegiatan itu, jadi pengen melihat gitu tentang OSIS itu seperti apa gitu loh Pak, kegiatannya ini bagaimana gitu Pak. Sebenarnya kayak gitu Pak. Iya, Gitu. Kalau berarti misalnya kayak kalau untuk dijadikan tanggung jawab ya pasti memang itu akan kembali lagi ke pembina Iya. OSIS-nya gitu Pak. Gitu. Maksud saya buat meluruskan aja, maksudnya bukan nanti salah OSIS, tapi salah. Iya. Kalau jadi minus atau apa berarti tanggung jawab pembina gitu kalau Nah, itu udah pasti, iya Pak. Iya, itu sih. Iya, itu kan Enggak, kalau akan menjadi apapun evaluasi terserah nantinya. dari Iya, siap. Iya. Bang. Itu akan menjadi evaluasi nantinya Pak. Izin Pak Deden. Semuanya mangga. Puntennya Pak Dedennya. Mangga Pak. Billy minta tanya doa Kungkul ya, itu terkait dengan calon kandidat ketua OSIS ya Pak Dedennya. Mohon. Itu ada 2 calon dari kelas 11 ya Pak Dedennya. Dari kelas 11. Nah, itu mekanisme pemilihan calon ketua OSIS-nya apakah dibuka secara umum, secara demokratis terhadap seluruh kelas, atau sudah ditentukan oleh pembina atau OSIS Pak Dedennya? Punten. Oh gitu Pak, iya Pak. Jadi memang sebelumnya kan memang sudah diinformasikan Pak untuk calon ketua OSIS gitu kan Pak. Hanya saja kan memang yang menjadi calon itu sebenarnya kan hanya di kelas 11 gitu Pak ya. Gitu. Sedangkan kelas 11 juga kan sedang ada PKL. Nah, alhamdulillah pada saat diinformasikan itu hanya ada 2 tuh dari kelas 11, tambahannya malah dari kelas 10 gitu. Nah, dari dua calon itulah yang menjadi kandidatnya. Jadi enggak ada lagi Pak untuk itunya Pak gitu Pak. Artinya sudah diinformasikan ke seluruh kelasnya Pak Dedennya? Iya, dari OSIS-nya sudah menginformasikan. Nah, berarti seluruh kelas 11 sudah diinformasikan bahwa akan ada pemilihan OSIS, siapa yang mau mendaftar silahkan daftar gitu ya Pak Dedennya? Semua sudah diinformasikan. Nah, itu informasinya kayaknya melalui media Pak, oleh OSIS-nya. Oh, siap. Iya. Nun. Kalau nggak salah dari kelasnya Pak Mahji AKL ya kalau nggak salah itu ya. Nun Pak Den. Mohon. Baik. Mangga Bapak Ibu pilih jadi pilih. Kalau misalnya ada yang mau mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab berarti PR untuk saya. Punten Bapak Ibu bantuannya baik pemilihan OSIS, class meeting dan LDKS. Pak Deden, mohon izin Pak Deden, teman-teman yang lainnya. Oh iya Pak Rizky ini ya, Pak Rizky Ramadan ini ya suaranya ya? Ini Pak Rizky Oto Pak Deden, kalau di sekolah baru Pak Rizky Ramadan ini. Iya Bapak Ganteng silakan. Itu Pak Deden sekedar menambahkan ya mengenai pemilihan OSIS, karena kan pemilihan OSIS adalah salah satu pembelajaran demokrasi di sekolah. Mohon Pak. Iya Pak. Terus karena berarti ada rencana di hari besok itu calon ketua OSIS yang akan dua kandidat itu menyampaikan visi dan misinya ya, program visi dan misinya di teman-teman sebayanya besok berarti Pak, atau di hari Rabunya? Oh iya Pak. Nah untuk itu hanya lewat video Pak, karena kan kebetulan video, Pak, ya? Yang calon ketua OSIS-nya itu kan sedang PKL Pak. Kita terkendala tuh karena calonnya itu sedang PKL Pak, gitu. Kendalanya itu Pak. Itu saya sih memang menginginkannya lebih wah lagi, lebih sakral lagi gitu Pak. Hanya saja
terkait dengan kondisi dan waktu ini yang akhirnya hanya bisa dilakukan itu, Pak. Gitu. Oh iya Pak. Iya, itu untuk pun sudah gimana Pak? Satu bendera itu dua-duanya PKL berarti. Iya Calon Pak, ketua dan dua-dua enggak wakilnya, bukan Pak, ya. Jadi apa namanya itu yang ketuanya itu semuanya sedang PKL, Pak. Yang calon ketuanya itu sedang PKL gitu. Hanya ada di wakilnya aja, sedangkan wakilnya itu masih kelas 10, Pak. Berarti hasil dari pemilihan pun akan ditentukan hari itu, Pak ya. Dihitung pun di hari itu berarti, Pak ya. Iya, Pak, dihitung di hari itu juga, Pak. Oh, dihitung dari. Insya Allah mudah-mudahan selesai di hari itu juga. Ya, gitu. Jadi ini kan kalaupun misalnya tadi kan minta izin sama Pak Apip untuk tentang menguploadan apa namanya video dari calon dan wakil yang sudah dibuat, Pak. Jadi insya Allah sih mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dan bisa diketahui oleh siswa-siswi SMK Dewantara mana yang akan menjadi pilihan mereka. Kemudian juga apa namanya foto-foto dari mereka kemungkinan akan ditempel. Nah ini punten nih untuk penempelan mungkin Pak, itu ada di mading yang akan ditempel, kemudian ada di beberapa bagian tembok lantai 2, 3 sampai dengan 4, Pak, gitu. Dan mungkin ada di tempat-tempat hal yang lain juga untuk bisa diketahui oleh apa namanya siswa-siswa SMK Dewantara. Itu sih Pak, karena baru sebatas itu Pak yang bisa dilakukannya Pak, nggak bisa lebih. Siap Pak Deden. Semohon Pak. Masukan Pak Den. Mangga Pak. Terkait wakil kan tadi kan kelas 10 ya Pak Den ya. Semohon Bapak kelas 10 sabab tak aya deui Pak. Artinya untuk ketua OSIS kelas 10 tidak boleh ya Pak Den ya? Ya memang kelas 10 enggak Pak, di kelas 11 Pak ketuanya Pak, calonnya gitu. Enggak ada lagi Bapak. Semohon. Hanya boleh kelas 11-nya Pak Den ya? Mohon kelas 11. Untuk kelas 10 wakilnya berarti masuk ya Pak Den ya. Nah, tadi kan saran Pak Oto kan kalau bisa si calon itu kan datang ke kelas-kelas ya Pak Den ya. Semohon. Masukan sih kalau menurut saya Pak Den walaupun memang kelas 10 kan namanya untuk melatih gaya kepemimpinan ya. Mental ya? Iya, mental ya. Kepemimpinan juga, mental juga kan mau bagaimanapun mereka kan akan pemimpin nanti walaupun harusnya sih tetap kan Pak Den. Tetap diadakan. Siap. Karena kan khawatirnya si calon pemilih itu kan tidak tahu nih calonnya walaupun hanya tahu di foto atau di video kan kadang-kala kan ya. Betul Pak. Juga kan kalau ke kelas-kelas kan langsung ngelihat ya gitu Pak Den. Semon siapa? Ya paling mohon izin mungkin Pak, Bapak kurikulum ada ini berarti ya ada pembelajaran yang akan tersita mungkin waktunya kalau misalnya seperti itu Pak. Kalau mohon izin Pak Den, kalau besok pun di upacara maksudnya ada sesi kan di pengumuman tuh ditampilkan aja Pak Den, nggak apa-apa, paling itu durasinya 10 menit kelar Pak Den, cuma 2 calon. Jadi siswa wakilnya tahu gitu gambarannya ya? Iya, untuk gambarannya gitu. Untuk calon ketua OSIS-nya yang bakal dia pilih itu siapa aja gitu. Syukur-syukur wakilnya bisa menyampaikan visi dan misinya gitu, biar lebih sengit. Iya, emang pengen sih gitu Pak. Malah pengennya ada diskusi itu Pak, antara kalau misalnya ada semua tuh. Debat. Iya, diskusi debat malah pengennya Pak. Oh, gitu. Nanti iya. Mungkin diskusi debat mah di LDKS OSIS bisa tuh Pak Deden. Jadi masa OSIS tuh. Itu berarti udah jadi OSIS kalau itu mah Pak. Ya, yudisio berarti itu Pak maksudnya Pak. Izin bertanya Pak Den. Mohon Pak. Kalau dari memang ini kan hanya ada 2 calon ya, dalam artian ada 4 siswa ya. Berarti apakah penerus OSIS cuma ada 4 orang atau bagaimana sih Pak? Maksudnya karena kan setahu saya pribadi ketika pemilihan OSIS itu dari semua pasangan yang sudah ada mencalonkan, dalam artian gampangannya partai, dia partai banyak, memang nanti tidak terpilih menjadi ketua, otomatis dia akan menduduki struktur-struktur tertentu kan gitu ya. Nah, kalau posisinya sekarang apakah emang calon cuma 4 atau bagaimana? Iya Pak. Jadi memang kan sebenarnya Pak gini Pak, kalau keinginan saya itu bahwa yang kelas 11 itu yang sudah berada di OSIS di tahun yang ini itu adalah menjadi
calon ketua OSIS. Hanya saja pada saat diinformasikan hal itu, mereka pada menolak semua, Pak. Apalagi di satu posisi mereka kan sedang PKL gitu, Pak. Nah, ini yang menjadi benar-benar menjadi kendala saya gitu, Pak. Kalaupun misalnya mungkin pada saat mereka ada di mana, ada di sekolah, bukan sedang PKL, mungkin bisa langsung ditarik itu semua. Jadi bisa terlihat nih mana yang menjadi kesungguhan mereka. Ini karena kan yang jadi ketua OSIS dan calon ketua OSIS itu kan bukan hanya sekedar mau, Pak, sebenarnya, Pak. Jadi ada lebih dari itu gitu, Pak. Sebenarnya itu yang saya inginkan sebelumnya. Itu hanya saja yaitu tadi terkendalanya karena itu pada saat apa namanya di share untuk pemilihan itu apa namanya calon, nah itu hanya ada 2 dari OSIS yang saat ini dengan yang kelas 10 itu gitu. Maksudnya bukan hanya sekedar mau, emang kategorinya ada indikator atau penilaian tertentu untuk ketua OSIS itu bagaimana, Pak? Iya, Pak, sebenarnya tadinya sih ada seperti itu, Pak. Hanya saja kan Berarti sekarang iya sebenarnya tadinya ada sampai ke arah sana, Pak. berarti Gitu. untuk yang sekarang mah nggak ada ya, nggak ada penilaian ke sana ya? Ya, karena memang keadaannya kan seperti ini juga kan, jadi kan apa namanya mereka hanya apa namanya lebih lebih cenderung bahwa hanya saja makanya nanti saya minta bantuannya dengan teman-teman nih pada saat LDKS itu yang lebih dicocok tanamkan gitu loh, Pak, pada saat LDKS OSIS nanti gitu. Berarti ya mohon maaf, berarti untuk yang ketua sekarang sistemnya hanya lu mau nggak, yang mau naik gitu ya? Ya mau nggak mau, Pak. Iya, Begitu. maksudnya Tadinya itu kan ya pengennya kan bisa fakta di lebih dari lapangan itu, ya? Pak. Iya, tadinya kan pengen bisa Iya. lebih dari itu, Pak. Iya, bukan rencana, Pak, maksudnya pelaksanaan yang sudah dilaksanakan gitu. Mohon izin gitu ya, mohon Iya, maaf. pada saat iya, iya. Karena nanti kan ketika nama-nama ini atau terpilih nanti gitu kan, berarti kan tanggung jawab dari si anak itu tersebut gitu kan. Iya, Pak. Berarti memang di tahun ini atau pemilihan ketua OSIS sekarang ini tidak ada indikator tersebut karena faktor kondisi seperti itu ya. Kecuali kelas 10 kali, Pak, ya. Kalau kelas 10 itu kita apa namanya merevisi, Pak. Jadi merevisi apa ya? Kok disebutnya merevisi? Apa Pak namanya, Pak? Menyeleksi gitu. Dan menyeleksinya dari tentang kehadiran mereka gitu kan kepada ketua OSIS, apakah mereka siap untuk hal itu semua. Dari kelas 10 itu sih. Dan itu sudah dimulai kalau untuk kelas 10. Berarti fakta lapangannya dari anggota yang sudah ada dan calon hanya terpilih 2 itu berdasarkan mau ya? Iya, Pak. Siap, enggak, Pak? Ya, mudah ya. Saya mohon bantuan nanti ya Pak Apip ya pada saat nanti LDKS OSIS ini, Pak. Lebih dicocok tanam lagi itu, Pak, ke OSISnya itu yang baru itu gitu. Itu, Pak. Justru saya kalaupun misalnya tadi ada masukan dari Pak Rizky Ramadan untuk itu, untuk apa namanya yang nanti di hari Senin malah lebih berarti ada tambahan nih untuk lebih greget lagi gitu. Ya kalau sedikit lagi Pak Deden ya, kalau memang kasarnya teman-teman harusnya bantu karena teman-teman mungkin belum tahu Pak Den dari data anak pengurus yang ada dan juga mungkin calon. Karena kan otomatis ketika sudah pemilihan ketua OSIS terjadi, maka sisa dari calon tersebut harus distrukturalkan kembali ya. Iya pasti Pak, bahkan distrukturalkan. Nah, itu akan berarti sistem tunjuk, berarti bukan sistem demokrasi di sini. Karena kan tidak dari hasil struktur tersebut. Jadi ya udah, yang kepilih 1 berarti cuma ada 4 kan. Ketua, wakil, sisanya 2 lagi mungkin akan jadi bendahara sekretaris. Sisanya akan sistem tunjuk penugasan ya. Saran saya pribadi untuk LDKS pun berarti harus selesai strukturnya, Pak. Begitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu nanti setelah terpilih langsung mereka membuat kabinetnya, Pak. Ya, langsung diarahkan untuk membuat kabinet sesegera mungkin, Pak. Mangga. Ya itu Pak, kalau dari LDKS sendiri sih saya penambahan karena kemarin sudah diminta tolong untuk menjadi sekretaris ya. Sebenarnya saya pribadi masih ini Pak Den, masih agak abu-abu nih. Karena kan
niatnya saya dari sekarang mau pemilihan dari pemateri dan lain-lain. Proposal alhamdulillah sudah ada Pak Den ya. Tapi masih melihat dari pemilihan ketua OSIS mau kapan nih gitu. Karena kalau minggu ini tidak pelaksanaan otomatis LDKS OSIS tidak berjalan dan juga iya Pak, mundur lagi Pak nantinya Pak. Nah, karena yang dikhawatirkan itu kan LDKS OSIS yang sekarang itu kelas 12 dan harus melaksanakan segala kegiatan di Januari dan Februari ya. Kasihan juga kalau memang tidak selesai di bulan ini seperti itu. Jadi memang harus diselesaikan atau sertijab di bulan ini di Desember diselesaikan dan memang sudah pindah ke OSIS yang baru seperti itu. Dan untuk pelaksanaan LDKS OSIS sendiri ya mau tidak mau berarti harus dirampungkan Rabu pemilihan ketua OSIS, Kamis itu sudah ada susunan kabinet biar Jumat nanti ketika memang itu saya dorong proposal kepada Deden, mangga Pak Deden mau mengarahkan teman-teman ataupun OSISnya bagaimana gitu sih. Iya Pak, siap Pak, makasih Pak. Untuk pemateri sendiri, nah ini saya juga saya kan sudah merancang RAB-nya sedikit banyaknya ya. Untuk LDKS sendiri, apakah sudah ada uang atau belum? Kalau memang belum, berarti kan memperdayakan guru yang ada dalam artian kita tetap membayar, tapi kan dipending seperti itu. Kalau misalkan harus materi dari luar kan otomatis harus dibayar di hari itu kan. Iya Pak. Nah itu juga saya belum ada info ininya. Karena kalau saya bikin biasanya langsung tuh dari proposal dan juga anggaran pasti langsung sinkron. Jadi pengajuan nanti ke Pak Deden atau Pak Deden nanti ke kepala sekolah sudah jelas semuanya, runtutannya nyambung gitu di pelaksanaan. Karena kalau tidak ada info-info masalah anggarannya juga saya untuk menyusun pertama dari urutan pelaksanaan itu juga saya masih takut nih karena pengennya sih kan kemarin bilangnya mau ngadain sarannya juga mau ada ABRI dari guru bilang kata LDKS ada yang ABRI dan apa. Nah ini ada nggak uang? Dari apa Pak? Dari guru. Dari guru kan Bapak dan Ibu guru. Dari Pak Nomi sendiri juga bahkan dari Pramuka cukup keras tuh pas rapat sama Pak Deden kan. Pas kita rapat wali kelas. Kan bilang datengin ABRI buat pimpinan kan gitu kan. Iya itu apa namanya? Kan sedikit banyak harus tampung aspirasi teman-teman juga gitu. Maksudnya kalau emang seperti itu harus mendatangkan eksternal. Iya, dari luar kalau itu apa ya? Iya harus duit langsung gitu sih. Insya Allah kalau masalah proposal dan anggaran, alhamdulillah sudah ada. Padahal cuman mungkin harus direvisi kembali karena takutnya saya juga khilaf gitu ya salah. Dan untuk time schedule ataupun susunan acara masih ngebayang nih di otak saya gitu. Masih ngebayang harus bagaimana gitu. Kalau dari panitia sudah ada bisa nanti mungkin besok atau ya mungkin besok bisa nanti saya serahkan dari susunan panitia ataupun mau direvisi di tempat mangga. Iya, siap Pak. Makasih Pak Apip, mohon siap. Ya, sama-sama Pak Den. Ya, atur nuhun Pak Apip. Ya, teman-teman, terima kasih Pak Deden. Semua Pak. Ini menginjak waktu sudah hampir 2 jam, dari jam 8 kita mulai, sebentar lagi jam 10. Mungkin nanti untuk agenda selanjutnya untuk bulan ini ya ini ada PPDB, tadi Pak Oto pas, kemudian kelas meeting dan LDKS. Nah ini harusnya kita bahas sampai dengan sidang. Untuk informasi pra UKK dan UKK mungkin kepada teman-teman yang kemarin hari Kamis apabila sudah selesai RAB-nya langsung disundul saja ke kurikulum dan juga ke bendahara. Untuk pelaksanaan pra UKK dan UKK ini kita satu struktural. Jadi dalam pelaksanaannya kita semua satu gitu. Satu struktural. Kemudian juga terkait dengan bengkel RPS ya Pak Bayu. Jadi ada informasi memang untuk bengkel tersebut seandainya sudah siap, sudah bisa ditempati, nanti bisa segera dipindahkan. Artinya misalnya udah nggak ada bocor lagi, kemudian bisa itu nanti bisa segera dipindahkan. Karena ini kan kaitannya nanti dengan pra UKK dan UKK juga. Jadi tidak mesti khawatir nanti ada pemindahan apa. Yang penting sekarang yang sudah selesai epoksi sudah selesai. Maka misalnya ada kebocoran ataupun apa itu
segera diselesaikan. Kemudian juga untuk masalah laptop, komputer, ataupun mini PC, juga mohon izin untuk pembagian rata saja. Misalnya kita ada berapa PC ataupun mini PC dan laptop kita bagi rata. TKJ, akuntansi, dan multimedia. Dan itu mungkin akan ada bahasan selanjutnya, karena pelaksananya pun masih Januari ya. Masih ada beberapa hari ke depan lah, ada 1 bulan lagi. Dan mungkin akhirnya ngobrol dengan Pak Adit ya, dan Apip juga waktu itu ada, Pak Yogi juga ada. Untuk sidang prakerin nampaknya diundur, dan pelaksanaan mungkin kemarin Jumat Sabtu Minggu ya. Jadi berapa hari, untuk tanggalnya mungkin belum keluar ya, Pak Adit. Belum valid ya. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk malam ini. Terima kasih. Mangga mungkin terakhir akan ya, mangga jika ingin dikomentari, mangga. Ini besok jadi kumpul apa gimana Pak Malik? Iya Bang. Insya Allah besok kita teman-teman semua atau bagaimana? Yang besok teman-teman yang seumpama ada ini aja hajat aja Bang. Misalnya Abang besok yuk kita ngobrol trade pass dengan Abang gitu kan. Jadi nggak mesti semua teman-teman gitu. Kira-kira yang masih ada pertanyaan-pertanyaan hari ini belum, maka besok kita aja bareng Bang. Berarti tidak dikumpulkan dalam satu forum semua gitu ya, menghadap gitu maksudnya. Apa? Oke, siap. Jadi, langsung aja gitu Bang, dengan PJ-nya masing-masing. Misalnya Abang IPAS, ayo kita langsung ngobrol dengan tim, dengan LDKS, Perahu Kakak gitu kan, itu dengan itunya saja. Jadi insya Allah ketika ada waktu, inginnya sih kita kumpul lagi bareng-bareng Bang. Siap. Oke, udah jam 10 pas. Ada lagi teman-teman? Pas minggu depan. Ya, kalau nggak ada, mohon izin, silakan dinyalakan kameranya, kita ambil. Pak Malik ada dong. Pak Malik. Ada, Pak Malik, tungguin. Mangga Pak Den. Ini punten Pak Malik, biasa untuk besok pagi saya agak terlambat teman-teman, punten untuk mengondisikan yang upacara. Hampura pisan ini. Izin terlambat Pak Malik, besok kadang. Bunda potong tuh Bun. Ya, itu aja Pak Den. Iya Pak. Iya, saya mengkhawatirkan hal itu aja Pak. Besok tuh upacara kelas berapa dah? Untuk besok upacara itu petugasnya dari OSIS Pak. Terus untuk yang menyanyikan lagunya itu dari kelas 12 PKJ 2. Untuk pembina upacaranya itu Bapak Kepala Sekolah kita Pak Malik Abdul Aziz. Iya besok. Mangga. Ada lagi Pak? Cukup sekian Bapak, alhamdulillah. Sudah itu. Apunten saya mah. Khawatirnya telat itu. Pak Bay, mohon dinyalakan. Pak Bay dinyalakan notifikasi BTN-nya. Mau ada yang masuk. Pak Roni. Udah nyala ini ada Kok Pak Malik ada 2 sih? Iya Bun. Satu Malik, satu Abdul, satu lagi Ajis, 3. Pertonton Ibnu nongol dari kolong. Nggak ada, sendiri kita. Lagi dikerok Bang. Nggak apa-apa. Sepik. Lagi dikerok mana? Udah pusreng dah jam 10.
Bingung nggak atau bingung. Siapa ya Pak Yogi bukan? Lagi ngerok, Bang. Oke, kalau tidak ada kita Bohong. Tiga, Nopik hoak, toy. 2, 1. Ya, gaya bebas. 3, Kita 2, kayak begini. 1. Najis Uci, tangannya oli mulu Jember gue nih. Kan bener-bener gak pernah mandi. Teman-teman atas waktunya. Have a nice dream. Dan topik Siap. wabarakatuh. Ini direkam, Bang. Makasih sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda besok bubur kacang hijau, Bunda bawa. Apanya? Bubur kacang